Hai, kelas 12. Kita bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, saat ini kita akan belajar KD yang baru, yaitu teks editorial atau tajuk rencana. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, kita akan belajar teks lagi ya? Iya. Dan kita akan menuliskan teks lagi? Iya. Tapi teks yang bagaimana? Pasti berbeda dengan teks-teks yang lain ya. Teks eksplanasi, persuasi, dan yang lain. Nah, ini teks editorial. Atau kata lainnya adalah teks tajuk rencana. Nah, sebelum kita akan masuk lebih dalam tentang mungkin nanti kita akan tahu apa sih pengertiannya teks editorial, ya, tujuan ciri-cirinya. Nah, Pak Anto akan mengajak kita berpikir kritis. Ada dua gambar di sana. Yang sebelah kiri adalah gambar sampah plastik yang ada di bibir laut, di bibir pantai. Begitu sangat banyak. Sebelah kanan kita yaitu tentang korupsi yang merajalela di beberapa negara ataupun khususnya negara kita Indonesia. Ya. Nah, dua gambar ini tidak hanya gambar, tapi Pak Anto ingin kalian berpikir bagaimana solusinya dari dua gambar ini. Harus memberikan pendapat pro kontra ya, dan juga memikirkan solusi yang terbaik. Kita perlu menggandeng pemerintah, kita perlu menggandeng instansi-instansi tertentu, gerak bersama. Ya. Nah, pendapat itu akan diakomodir dalam sebuah teks. Ya, secara objektif. Nah, anak-anakku terkasih, kita akan berhenti sejenak sebelum masuk lebih dalam lagi tentang teori ini, ya, yaitu tentang pembelajaran yang bermakna. Setiap pembelajaran itu pasti bermakna, anak-anak. Tergantung kita menyikapinya, ya. Nah, Pak Anto akan sampaikan kita belajar tidak hanya mendapatkan nilai, tapi kita belajar itu untuk sepanjang hayat. Apa? Siapa tahu, dan memang setiap topik di setiap subjek itu punya korelasi, tujuan, manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ataupun kelak. Makanya setiap teori yang ada itu bisa dipakai di sepanjang hayat kita. Ya, mensyukuri karunia Tuhan dengan terus mewujudkan praktik-praktik kebenaran dalam setiap kehidupan serta mampu memberikan dampak positif untuk lingkungan di mana kita berpijak dengan bersikap dan berpendapat yang objektif. Kita mulai diajak nih. Saat kita memberikan pendapat harus objektif. Ya, hati-hati dalam memberikan pendapat, dipikirkan ini sesuai fakta tidak? Ini sesuai hal yang valid tidak? Sudah ditanyakan belum? Kalau itu hoax, tolak. Ya, dan kita saat memberikan pendapat, kita harus berpikir. Selanjutnya, nah, kita sampailah pada pengertian tentang teks editorial. Menurut KBBI, teks editorial merupakan suatu gagasan, ide, ataupun pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasan teks opini, sehingga apa yang dikemukakan akan mampu memberikan wawasan dan bisa memberikan dampak bagi seseorang yang membacanya. Pasti, ya, kita menuliskan ini adalah hasil dari apa? Opini kita yang akhirnya memberikan dampak buat orang lain yang membacanya secara subjektif, secara pendapat. Tapi ini bisa memberikan secara objektif pendapat yang ada. Nah, selanjutnya, tujuan belajar teks editorial ada 3. Mengajak pembaca, mempersuasi pembaca untuk merenung pada isu aktual yang tengah terjadi dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Lalu yang kedua, secara tak langsung memberi pandangan terhadap isu yang sedang terjadi kepada para pembaca. Apa sih hal-hal yang menjadi isu atau hal-hal yang menjadi berita saat ini? Kita berikan pendapat. Ya, lalu memberi pemikiran atau mengajarkan kepada target agar mendapatkan pemecahan masalah atau problem solving. Jadi, membawa pembaca itu pada sebuah argumentasi dan juga pada sebuah solusi. Ya. Nah, teks editorial juga memiliki ciri-ciri. Kalau kalian lihat di sana, Pak, itu koran ya? Ya. Apakah sudah melupakan tentang media cetak ini? Ya. Nah, ini adalah media cetak koran. Ya. Nah, kalian juga sekarang begitu sangat bebas di
gawe kalian masing-masing, kalian bisa membaca berita itu dari gawe masing-masing, media elektronik. Nah, ciri-ciri dari ciri-ciri dari teks editorial ini adalah berisi opini redaksi. Nah, kalau tadi saya menyampaikan tentang Kompas, nah di dalam Kompas itu ada redaksinya di dalam. Nah, bagaimana Kompas mengomentari, memberikan pendapat tentang suatu hal, masalah. Nah, apakah kita akan jadi redaksi? Ya, kita seakan-akan jadi redaksi. Dan kita akan memberikan pendapat dari persoalan yang ada. Nah, kalau tadi di awal tentang berpikir kritis, berarti kita akan memberikan pendapat tentang apa? Tentang sampah plastik yang menumpuk dan korupsi yang masih merajalela. Yang kedua, berisi ulasan tentang suatu masalah yang dimuat. Ya, kita akan berikan ulasan yang tertuang pikiran subjektif terredaksi. Kalian bisa memberikan pendapat secara pribadi, tapi harus memikirkan banyak orang. Tidak hanya untuk kesenangan Pak Anto atau kesenangan orang lain, tidak, tapi untuk umum. Dan informasinya bersifat skala nasional ataupun internasional. Ya, nah di dalam teks editorial itu ada beberapa strukturnya, nak. Ada 3. Yang pertama itu didahului oleh pernyataan pendapat atau tesis, lalu yang kedua adalah argumentasi, lalu penegasan ulang. Nah, adapun pengertian setiap strukturnya adalah pernyataan pendapat, tesis, yaitu berisi sudut pandang. Contoh tadi ya, tentang sebuah kasus itu diletakkan di dalam pernyataan pendapat, di dalam struktur itu. Lalu dicoba diargumentasikan. Dan pastinya akan diperkuat oleh apa? Pernyataan umum, data hasil penelitian, dan pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Lalu diakhiri, saat sudah diargumentasikan, maka ditegaskan ulang. Bagaimana solusi? Bagaimana mengajak pembaca untuk terlibat? Ya, nah Pak Anto sudah menyiapkan contoh. Nah, kalian lihat itu adalah gambar di mana pengendara mobil karena mungkin habis makan sesuatu, bungkusnya, dan juga meminum sesuatu, botolnya, gelas plastiknya dibuang. Begitu saja. Ya, dan siapa tahu dia berpikir bahwa wah daripada bau di dalam mobil, mending saya buang aja. Tapi jelas ini merugikan siapa? Pengendara yang lain, kerapian, keindahan, dan juga mencelakakan. Bisa jadi botol-botol ini atau plastik-plastik ini bisa membuat kecelakaan, terpeleset, terpelanting. Ya, nah, mari saya mencoba menggunakan contoh ini. Nah, saat menuliskan teks editorial perlu dipikirkan adalah judul. Judul yang membawa pembaca untuk tertarik membaca teks editorial itu dari pendapat kita. Nah, makanya Pak Anto membuat judul sesuai dengan diksi supaya menggelitik pembaca, yaitu terbiasa yang merugikan. Iya dong, terbiasa membuang sampah begitu aja itu merugikan. Terbiasa tapi kok merugikan? Harusnya terbiasa yang membuat positif. Contoh, membuang sampah pada tempatnya itu kan baik. Tapi ini justru tidak baik. Ini kasus, ini masalah. Mari kita angkat. Nah, di pernyataan pendapat, kalian akan menuliskan bahwa kebiasaan masyarakat ingin simpel membuang sampah. Iya, ya saya akan buang sampah aja. Ya, masa bodoh dengan kerapian, ketertiban, dan itu. Lalu argumentasinya, nah ini tidak bisa terjadi kalau membuang sampah seperti itu merugikan lingkungan, merugikan tata kota, merugikan kenyamanan pengendara lain, begitu. Nah, di sana juga bisa disertakan tentang pidana, hukuman, denda, dan segala macam. Lalu bertanya kepada sumber-sumber yang terkait dengan lingkungan atau kebersihan umum, dinas kebersihan umum. Ya, lalu tanya di sana, bagaimana baiknya? Lalu di penegasan ulang, maka ditegaskan, mari masyarakat harusnya lebih peka, harus lebih sadar bahwa kebersihan itu milik bersama atau kebersihan bagian dari iman. Maka yang tidak membuang sampah pada tempatnya berarti tidak punya iman. Mungkin perlu ditekankan seperti itu, karena iman memberikan contoh tentang kebersihan yang baik, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini contoh teman-teman. Nah, silakan ya, silakan nanti kalian akan secara berkelompok
kalian akan diberikan sebuah kasus atau kalian nanti juga dibebaskan di dalam kelompok-kelompok kecil itu akan mengambil satu kasus. Lalu kalian akan membuat kerangkanya sesuai strukturnya, lalu kalian akan kembangkan dalam bentuk paragraf. Tapi ingat, harus memperhatikan tanda baca, harus memperhatikan ejaan, harus diperhatikan hubungan antar kalimat dan antar paragraf, harus kohesi dan koherensi. Kohesi antar kalimat, koherensi antar paragraf, itu harus saling berkaitan. Makanya nanti akan terwujud satu teks editorial yang tersusun dengan baik dan bisa membawa pembaca, memberikan gambaran pengetahuan masalah yang ada dan mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Oke, semoga jelas apa yang menjadi tujuan Pak Anto tentang teks editorial. Silakan kalian sekarang mulai memikirkan, wah, masalah apa yang saya akan angkat ya, begitu. Terima kasih kelas 12 telah mendengarkan materi yang baru tentang teks editorial. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.